pimpinan Komisi 10, rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Menteri beserta seluruh jajaran, saya memang masih ingin meminta apa yang disampaikan oleh Komisi 10 melalui lapsing ketika menerima masih BEM itu untuk meninjau Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Saya kira rekomendasi Komisi 10 itu perlu dilakukan. Jadi kami ingin Kemendikbud meninjau kembali sekali lagi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu sebagai pangkal munculnya kegaduhan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan khususnya mengenai IP dan UKT. Memang kalau membaca mengikuti laporan Pak Dirjen tadi, ini kalau memang benar-benar dilaksanakan, saya kira baik-baik saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan, kita mendengarkan laporan dari Mas Menteri dan jajaran Pak Dirjen, sepertinya baik-baik saja. Bahwa Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu menggariskan agar PTN itu menentukan UKT maupun IP itu dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan inklusivitas. Kemudian menetapkan kelompok-kelompok UKT untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi. Saya kira ini memang bagus ini. Menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan jika pimpinan PTN menetapkan UKT baru, maka berlaku bagi mahasiswa baru, tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Ini baik sekali. Spiritnya itu bagus. Tapi mengapa di lapangan tidak terjadi seperti itu? Misalnya kemudian ternyata kenaikan UKT itu bukan dijelaskan, diumumkan ketika sebelum penerimaan mahasiswa. Kenaikan UKT di beberapa kampus diumumkan setelah diterima. Kemudian memang golongan 1 atau kelompok 1 dan 2 UKT itu sangat kecil dan diwajibkan 20%. Tetapi di IP-nya itu ada kenaikan kelompok 1 dari yang semula misalnya di UNS itu 8 sampai 10 juta, yang sekarang ditetapkan menjadi 10 juta. Kemudian yang kelompok 2 itu 12 sampai 14 juta, yang baru ditetapkan menjadi 15 sampai 20 juta. Ini menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu disinilah menurut saya perlu ada peninjauan Permendikbud Ristek yang sudah dibuat, sehingga kenapa kemudian interpretasi di lapangan oleh pimpinan-pimpinan PTN itu kemudian justru menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mandatori undang-undang biaya pendidikan, anggaran pendidikan 20%. Ini memang menurut kami harus ada satu solusi bahwa anggaran yang dialokasikan kepada pendidikan tinggi di kementerian dan lembaga, anggarannya cukup besar, mencapai 5%, 32 triliun lebih. Anggaran sebesar itu tidak ada koordinasi terpusat mengenai anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga maupun dalam pengawasan dari DPR RI.
Jadi anggaran 5%, 32 triliun, tidak ada koordinasi yang terpusat. Kemudian ada PP nomor 57 tahun 2022 tentang perguruan tinggi, kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian. PTKL harus teknis, spesifik, dan tidak tumpang tindih, dan seterusnya. Ini yang kedua, standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendikbudristek. Tetapi Kemendikbudristek tidak punya kemampuan untuk melakukan koordinasi. Sehingga kemudian kita tidak tahu 32 triliun itu memang sudah wajar apa belum. Tetapi kita tidak punya mekanisme. Saya kira ini perlu ada satu mekanisme untuk menemukan peluang kita melakukan evaluasi terhadap standar biaya yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ini. Saya kira ini perlu ada ya kita usulkanlah komisi untuk, saya kira ini perlu pansus ini ya, kalau melibatkan beberapa lembaga lain, untuk supaya kita kemudian bisa ikut mengevaluasi distribusi dana yang 20% mandatori undang-undang tentang biaya pendidikan di negara kita ini. Saya kira itu, terima kasih. Selamat.